Giliran sumber uang OPM dibidik, KKB paksa kepala desa setoran untuk beli senjata, diancam. Pemerintah tak tinggal diam, kini giliran sumber dana kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang dibidik. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengungkap skema gelap yang selama ini jadi napas perjuangan bersenjata OPM. Salah satunya, pemaksaan dana desa oleh OPM untuk membeli senjata api. Kepala Satgas, Brigjen Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa OPM secara sistematis menekan para kepala desa agar menyetor dana desa ke jaringan mereka. Uang itu lantas digunakan untuk keperluan operasional dan pembelian persenjataan. Fakta ini menguatkan dugaan adanya infiltrasi OPM ke dalam jalur pendanaan negara. Tak hanya soal uang, penyelundupan senjata juga jadi perhatian utama. Senjata api yang dipakai KKB ternyata berasal dari banyak jalur, baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti Papua Nugini dan Filipina. Brigjen Faizal mengungkapkan bahwa pihaknya bahkan harus mengirim tim ke Sulawesi Utara untuk menelusuri jalur masuk senjata ilegal dari wilayah Filipina Selatan. Pada Maret 2025, Satgas Damai Kartens bersama Polda Papua berhasil menangkap mantan anggota TNI bernama Yuni Enumbi di wilayah Jawa. Ia diduga kuat sebagai pemasok senjata untuk OPM. Dari penangkapan itu, aparat menyita 12 pucuk senjata api dan lebih dari 4.000 butir amunisi. Tak berhenti di situ. Seorang anggota Polri, Bribdalo, juga ikut diamankan. Ia diduga menjadi bagian dari jaringan penyelundupan. Kapolres Lanijaya, Kompol Nursalam Saka, membenarkan keterlibatan Lo dan menyatakan proses hukum sudah berjalan di tingkat Polda. Aksi tegas aparat ternyata didukung oleh masyarakat. Di distrik Sugapa, Intan Jaya, ratusan warga turun ke jalan, menolak kehadiran KKB dan menyuarakan harapan untuk Papua yang damai dan aman. Tokoh pemuda Fransiskus Kobogau juga angkat suara. Menurutnya, keberadaan kelompok bersenjata telah menghambat pembangunan. Ia menegaskan, masyarakat Papua lebih butuh pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur, bukan peluru dan dentuman senjata. Langkah strategis pemberantasan jaringan keuangan dan senjata OPM, ditambah keberanian rakyat untuk bersuara, menjadi sinyal kuat bahwa Papua tak lagi ingin dijajah oleh teror. Keterlibatan semua pihak, aparat, pemerintah, dan masyarakat sipil, adalah kunci untuk menjadikan Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan sejahtera.